Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Dalam keadaan sehat ya? Alhamdulillah. Sebelum pertemuan kali ini kita mulai, saya akan mengajak terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak berangkat pada pertemuan kali ini? Siapa? Kenapa nggak masuk? Sakit? Tambah terangkan. Yang lain? Masih semua. Nah, pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Kemudian sudah dibuka semua? Ya. Sampai saja ya. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini, yang pertama meyakini bahwa agama mengajarkan toleransi, kerukunan, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Yang kedua, bersikap toleran, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan sebagai implementasi pemahaman Quran Surat Yunus ayat 40 sampai 41 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 32 serta hadis terkait. Yang ketiga, menganalisis makna Quran Surat Yunus ayat 40 sampai 41 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 32 serta hadis tentang toleransi, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Yang keempat, membaca Quran Surat Yunus ayat 40 sampai 41 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 32 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhorijul huruf. Yang kelima, mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Yunus ayat 40 sampai 41 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 32 dengan fasih dan lancar. Yang keenam, menjelaskan keterkaitan antara kerukunan dan toleransi sesuai pesan Quran Surat Yunus ayat 40 sampai 41 dengan menghindari tindak kekerasan sesuai pesan Quran Surat Al-Maidah. Nah, itu tujuan dari pembelajaran kali ini. Bacaan Quran Surat Yunus ayat 40 sampai 41 tentang toleran. Nah, nanti saya akan membaca, kalian menirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Sudah bisa semua ya? Terjemahan Quran Surat Yunus ayat 40 sampai 41 tentang toleransi. Wa minhum may yu'minu bihi, dan dari mereka ada yang beriman dengannya Al-Quran. Wa minhum man la yu'minu bihi, dan dari mereka ada yang tidak beriman dengannya Al-Quran. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin, dan Tuhanmu Maha mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Wa in kadzabuka faqul, dan jika mereka mendustakanmu maka katakanlah pada mereka, li amali wa lakum amalukum, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Antum bari'una mimma a'malu, kamu berlepas diri atas apa yang aku kerjakan. Wa ana bari'un mimma ta'malun, dan aku pun berlepas diri atas apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, hadis Nabi Muhammad SAW tentang toleransi.
Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbu dini ila Allah al-hanifiyah as-samha. Rawahu Ibnu Syaibah wal Bukhari. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang paling dicintai Allah adalah agama yang lurus dan toleran. Hadis riwayat Ibnu Syaibah dan Bukhari. Yang dimaksud al-hanifah al-samha, lurus dan toleran adalah amal-amal perbuatan yang jauh dari kebatilan, tidak memberatkan dan tidak pula menyakitkan. Kemudian arti al-samha adalah al-sohlah, mudahan, yakni ia dibangun di atas prinsip kemudahan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak menjadikan kesukaran bagi kalian dalam agama ini. Inilah ayat kalian Ibrahim Quran surat Al-Hajj ayat 78. Isi kandungan Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41 tentang toleransi. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kebenaran Al-Qur'an, maka ada sebagian dari manusia beriman dengan Al-Qur'an seraya menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya, membaca, mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Namun ada pula dari segolongan manusia tetap dalam keingkarannya, tidak mempercayainya sebagai wahyu Allah, bahkan mereka menuduh bahwa Al-Quran adalah buatan Muhammad, menjadikan Al-Quran seolah diletakkan di buku mereka, tidak mau tahu. Allah Subhanahu wa taala sangat paham bahwa hambanya yang senantiasa menyimpang dari jalan yang benar tidak menggunakan jalan hidup yang diturunkan atau diberikan kepada mereka, sehingga hidupnya senantiasa pada kerusakan. Jika menghadapi orang yang ingkar terhadap Al-Quran atau mendustakannya, maka tiada guna memperdebatkannya. Sebaliknya, kita menghargai mereka, menghormati orang yang berbeda paham dan keyakinannya, karena mereka pun tidak akan melakukan ibadah yang kita lakukan dan yakini. Begitu pula sebaliknya. Mereka yang berbeda keyakinan atau agama mempunyai cara ibadah, cara pandang yang berbeda, sehingga berlepas diri dari cara ibadah atau cara pandang serta keyakinan kita. Begitu pun sebaliknya. Kita tidak akan pernah mengikuti keyakinan atau ibadah mereka dan berlepas diri dari cara hidup, cara ibadah mereka. Selanjutnya, menerapkan perilaku toleran dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Yang pertama, menghargai perbedaan pendapat dalam musyawarah. Menghormati teman satu kelas yang berbeda agama, didukung di masyarakat meskipun berbeda suku. Yang kedua, menyelesaikan masalah dengan melakukan musyawarah, membuat duri atau pasti jalan tempat menjadi mediator saat ada teman yang bersalah atau berselisih. Yang ketiga, membaca dan menghafalkan Al-Quran yang berhubungan dengan toleransi, hukum dan menghindari diri dari tindak kekerasan dengan tertib, memahami kandungan dan melaksanakan dari ayat tersebut. Ini yang ayat yang kedua tentang Quran surat Al-Maidah ayat 32 tentang menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Nanti ditirukan lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil. Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil. أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون
terjemahan Quran surat Al-Maidah ayat 32 tentang menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Min ajli dzalika katanya ala bani Israil, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israil. Annahu man qala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh, bahwa barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka annama qatalan nasa jami'a, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia semua. Wa man ahyaha fa'annama ahyan nasa jami'a, dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat, dan sungguh telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tsumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh melampaui batas dalam membuat kerusakan di muka bumi. Isi kandungan Quran surat Al-Maidah tentang menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Allah Subhanahu wa taala menetapkan aturan atau hukum kepada Bani Israil bahwa jiwa atau hidup manusia wajib dilindungi. Orang yang menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang dibenarkan syarak, maka ia telah masuk golongan orang yang melampaui batas, tidak menghormati dan menghargai hak orang lain. Hal semacam ini jelas sangat bertentangan dengan hukum Allah yang memberikan kehidupan pada manusia. Orang yang menghilangkan nyawa orang lain, walau hanya seorang saja, maka pada hakikatnya telah merenggut dan mengusik kehidupan secara keseluruhan. Akan tetapi, apabila ada seorang menjaga, memelihara kelangsungan hidup orang lain, maka ia telah mengupayakan dan menjamin kelangsungan hidup orang banyak atau suatu kaum tertentu. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul dengan membawa keterangan-keterangan yang sangat jelas tentang suatu hukum menjaga kehidupan orang lain. Namun masih banyak juga yang tidak mengindahkannya, seraya menumpahkan darah dengan membunuh mereka tanpa alasan yang dibenarkan dalam agama. Yang keenam, menerapkan perilaku toleran dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan, menghargai dan menjamin hak-hak hukum, hak asasi orang lain, menghindari perselisihan, percecokan dan permusuhan. Yang ketiga, tidak menggunakan kekerasan fisik dalam mengambil atau menyelesaikan suatu urusan, tidak melampaui batas ketentuan yang telah ditetapkan hukum atau syariat. Yang kelima, bersikap terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun atau konstruktif. Nah, sekian penjelasan awal dari saya. Selanjutnya, mari kita bentuk beberapa kelompok untuk melanjutkan diskusi tentang materi yang kita sampaikan. Setelah tadi saya jelaskan materi kita toleransi, selanjutnya sudah bentuk kelompok ya untuk kita berdiskusi. Tugas kalian adalah berdiskusi tentang penyebab terjadinya intoleransi di Indonesia. Silakan kalian berdiskusi dengan anggota kelompok kalian untuk menyelesaikan masalah ini. Silakan. Dua atau tiga anak. Untuk kelompok lain didengarkan, nanti dipersilahkan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mengklarifikasikan tentang intoleransi. Intoleransi adalah sikap yang seharusnya ada dalam diri karena memiliki makna negatif. Intoleransi menjadi lawan kata toleransi dan terdapat di negara Indonesia.
Atau disebut demokrasi yang kurang ideal, yang mana demokrasi yang terjadi cenderung didominasi oleh kondisi sosial. 3. Perkembangan media sosial. Penggunaan internet tak dua mata sisi uang. Jika kita gunakan dengan bijak, media sosial akan berdampak positif. Namun jika tidak digunakan dengan bijak, maka akan membuat intoleransi semakin tinggi dan memicu berbagai masalah. Cara mengatasinya: 3. Memaksakan kehendak diri sendiri. Yang kedua, peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, moderasi lintas suku bangsa, ras, kepercayaan, dan agama. Yang keempat, tidak melanggar norma untuk mencapai tujuan. Apakah ada yang mau bertanya? Mengapa demokrasi di komunikasi ras menjadi salah satu penyebab terjadinya intoleransi di Indonesia? Jawabannya, kondisi di Indonesia didominasi masyarakat kelas bawah atau middle class, sehingga masyarakat kelas bawah tersebut digolongkan sebagai masyarakat yang tak beruntung mendapatkan berbagai hal positif, diantaranya pendidikan, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Karena merasa ditekan dengan sosial, ekonomi, pendidikan, dan sejenisnya yang tak bisa seperti masyarakat atas, masyarakat kelas bawah cenderung melakukan perubahan yang cepat dan kritis, namun tidak rasional, yang akan menimbulkan nilai primordialisme sehingga intoleransi semakin merajalela. Sudah cukup ya? Apakah ada yang mau menyimpulkan dari pertemuan kali ini? Monggo. Penyebab dan cara mengatasi intoleransi di Indonesia memang beragam dan kerap memicu berbagai masalah. Tetapi jika tidak dapat dilakukan dengan bijak, hal ini dapat sesuatu yang penting baik aparat penegak hukum maupun masyarakat memiliki sikap berhati dan tak menganggap individu berkuasa. Tidak sikap dan melarang bisa dikerjakan pemerintahan. Super sekali, sangat sekali. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri di Rasulullah Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.